Sebagai wadah aksi sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi, MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya membantu masyarakat yang membutuhkan. Menggandeng unit transfusi darah RSCM, MNC Peduli gelar donor darah bersama masyarakat dan karyawan MNC Group di Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Target kami setiap tahun itu bisa mencapai minimal 3.200 pendonor. Ya, dalam satu kantong yang seperti hari ini itu per kantong itu 350 mili isinya. Inilah yang kami lakukan setiap tahun dan ini sudah berjalan dari tahun 2005 lalu. Satu kantong atau satu donor yang kami peroleh dari pendonor, kami bisa olah menjadi 4 komponen, yaitu sel darah merah, trombosit, dan FFP. Artinya kalau ada 90, artinya ada 270 pasien kami yang dapat tertolong dari kegiatan donor darah. Aksi nyata MNC Peduli bersama unit-unit usaha MNC Group ini diharapkan dapat terus hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Saya cukup senang juga sih ya, karena kan juga ini program yang sangat menyehatkan juga, terutama bagi kita yang mendonorkan darah juga, dan juga nanti pasti akan berguna juga dari kita untuk orang-orang. Maka dari itu kenapa disebut program ini disebut sebagai love donation gitu kan, karena kita mendonasikan kasih sayang kepada sesama begitu. MNC Peduli terus fokus menjalankan 3 pilar utama, yakni sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Hari Sabtu menjadi tuan rumah KTT luar biasa Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Kota Riyadh. KTT diadakan sebagai tanggapan terhadap perang Israel-Hamas. Kepala negara dan pemerintah dari negara-negara Islam termasuk Presiden Bashar Assad dari Suriah dan Presiden Jokowi serta kepala negara dari Kirgistan, Uzbekistan, Bahrain, Mesir, dan Iran. Mereka tiba di bandara ibu kota pada Sabtu pagi waktu setempat. Turut hadir pula Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Semula pemerintah Saudi berencana mengadakan pertemuan puncak luar biasa Arab dan OKI secara terpisah. Namun Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya memutuskan untuk menggabungkan pertemuan puncak tersebut didorong oleh meningkatnya situasi di wilayah Palestina. Presiden Jokowi disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi serta sejumlah pejabat tinggi dari pemerintah Arab Saudi. Dari Riyadh, Presiden akan menuju ke Washington DC untuk menemui Presiden Joe Biden sekaligus melaporkan hasil-hasil pertemuan KTT luar biasa OKI. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi KTT luar biasa OKI, berikut laporan dari rekan kami Rian Kadiza dari Riyadh, Arab Saudi. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi antara Arab Saudi dengan negara-negara Muslim atau Organisasi Kerjasama Islam dimulai pada hari ini Sabtu di Riyadh, Arab Saudi waktu setempat. Presiden Joko Widodo juga telah hadir sekitar pukul 1.45 waktu Riyadh. Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bahwa genosida atau kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina harus segera diselesaikan. Untuk itulah Presiden Joko Widodo melakukan extra effort untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza. Presiden Jokowi telah datang tadi pukul 1.45 di King Abdulaziz International Conference Center dan diikuti oleh sejumlah pemimpin dunia lainnya. Ada beberapa pemimpin dunia lainnya termasuk yang berada di dekat Palestina seperti Turki, Yordania, Mesir. Tadi juga terlihat ada Erdogan, Presiden Turki, yang datang setelah Presiden Joko Widodo. Dan salah satu tokoh penting dan juga momen penting yang datang dalam momen ini adalah Presiden Iran, Ebrahim Raisi, yang ini merupakan menjadi kunjungan pertamanya setelah sekian tahun 2011 atau 2012. Akhirnya ada lagi perwakilan dari Iran yang datang ke Arab Saudi untuk melakukan pertemuan diplomatik. Dan Ebrahim Raisi mendapat sambutan langsung dari Pangeran Mohammed bin Salman untuk mengikuti KTT OKI yang akan berlangsung pada hari ini untuk membahas dan berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Dari Riyadh, Arab Saudi, Rian Kadiza. Sementara itu pemirsa, dalam KTT darurat OKI, Presiden Joko Widodo juga mendesak OKI untuk memaksa Israel melakukan gencatan senjata.
Jokowi juga menyoroti narasi Israel yang menyebut self-defense, namun pada faktanya warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Berikut 4 rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT UKI dan tepat sekali ini dilakukan. Dan UKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. 1 bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara. Tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, UKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. UKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, UKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, UKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka UKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi UKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan UKI. Informasi lainnya, pemirsa, belajar tentang Islam bagi umat muslim tentu sangat dibutuhkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya, kini Museum Islam hadir di Bekasi, Jawa Barat yang berisi sejarah, ikon hingga tokoh-tokoh Islam. Inilah Museum Sejarah Islam yang berada di kawasan Boulevard Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Museum ini baru saja dibuka untuk masyarakat. Hadirnya Museum Sejarah Islam diharapkan banyak hal positif yang diperoleh masyarakat saat berkunjung ke tempat ini. Terang aja ya, dengan adanya Museum Sejarah Islam ini, kita ini yang tadinya banyak tidak tahu mengenai sejarah-sejarah Islam, kita sekarang sedikit banyaknya paham. Saya sangat berterima kasih dengan dibuatnya Museum Sejarah Islam di sini.
Pengunjung bisa mempelajari berbagai hal seperti replika tongkat Nabi Musa, sandal Nabi Muhammad SAW, mumi Raja Fir'aun, miniatur Ka'bah, serta jejak Wali Songo yang merupakan ulama penyebar agama Islam pertama di Nusantara. Ini sangat menarik. Jadi program ini dibuat dalam rangka untuk mengembalikan mindset kita bagaimana pentingnya, bagaimana edukasi yang sangat hebat apabila kita melihat yang ada di museum ini. Aksi yang sangat lengkap sekali, wajib dikunjungi oleh umat muslim Indonesia, khususnya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, warga Jabodetabek. Karena apa? Sekarang kita anak-anak lebih kenal ya dibanding sejarah Nabi Muhammad, dibanding sejarahnya superhero. Bagi Anda warga Bekasi dan sekitarnya yang ingin menghabiskan libur akhir pekan, bisa berkunjung ke museum ini. Setiap harinya Museum Sejarah Islam dibuka mulai dari pukul 10 pagi hingga 5 sore dengan tarif tiket Rp50.000. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seekor paus pilot sirip pendek atau short fin pilot whale terdampar di pantai Kampung Bangko, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ditemukan pemirsa, ikan paus dalam kondisi hidup namun beberapa jam kemudian mati. Inilah video amatir warga saat pertama kali seekor paus pilot sirip pendek terdampar di pinggir pantai Desa Bangko. Mamalia laut yang dilindungi undang-undang dan termasuk dalam daftar satwa dilindungi ini ditemukan oleh nelayan saat melaut pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah dalam kondisi hidup. Upaya penyelamatan nelayan bersama pegiat konservasi penyu dengan mendorong tubuh paus ke laut tidak membuahkan hasil. Dan paus pilot sirip pendek itu dilaporkan mati pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kini bangkai paus tersebut dalam penanganan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu, wilayah Kerja Manggarai. Diketahui paus pilot sirip pendek dapat ditemukan di perairan beriklim hangat dan perairan tropis di berbagai penjuru dunia. Umumnya mereka hidup jauh dari pantai. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gesio Viana, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Akhirnya saya Bremana Tenaya. Dan saya Ayunus, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.